Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga sehat selalu. Pemirsa, pemerintah baru melalui Menko Polhukam Budi Gunawan membentuk Des Penanganan Judi Online. Des yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu memiliki masa kerja selama 3 bulan. Masyarakat sesungguhnya tidak akan mempersoalkan penanganan judi daring yang kian meresahkan itu dipegang oleh Satgas atau Des. Publik hanya butuh aparat penegak hukum yang tegas dan betul-betul mau tancap gas. Dalam arti bukan yang sok terlihat sibuk menekan pedal gas, tapi sebetulnya personelnya masih terpasang netral. Inilah editorial Media Indonesia edisi 8 November 2028 dengan tema Pantang Kendur Lawan Judol. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bung Gaudet Syoswardi. Bung Gaudet, selamat pagi. Selamat pagi Yohana. Bung Gaudet, menarik sekali tema kita di editorial kali ini. Namun sebelum kita ulas, kita mau lihat dulu headline utama yang diangkat Media Indonesia terbitan hari ini. Pemirsa harus disimak ya, e-news papernya dan juga halaman cetaknya. Yang pertama, di halaman pertama ada ratusan triliun anggaran daerah menguap. BPKP mencatat lebih dari separuh perencanaan dan penganggaran Pemda tidak efektif dan tidak efisien. Nilainya mencapai 141 triliun rupiah. Apa catatan Media Indonesia mengangkat isu ini? Ya benar sekali, kemarin itu ada rapat kerja di Jakarta yang dihadiri oleh semua kepala daerah dan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dan di sana terungkap bahwa anggaran yang dikucurkan untuk daerah itu ternyata tidak efisien, tidak efektif. Nilainya memang fantastis, hampir 141 triliun, itu artinya uang negara dihambur-hamburkan. Pertanyaannya tentu mengapa ya? Yang pertama itu perencanaan yang tidak tepat dan juga uang itu dipakai untuk hal-hal di luar kepentingan rakyat gitu. Padahal jelas sekali undang-undang mengatakan bahwa sebesar-besarnya uang APBN maupun APBD itu untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memakmurkan pejabatnya. Gitu. Terus apalagi Bang kemudian perkembangan terkini yang menjadi itu kan semacam persoalan yang sudah dari lama terjadi dan sampai sekarang ternyata tidak beres-beres juga. Ya, ada hambatan di mana sebenarnya? Tentu tergantung para pemimpinnya. Sekarang ini kan masa pilkada ya, mudah-mudahan yang dipilih itu mereka yang benar-benar kalau dia petahana benar-benar sudah menggunakan anggaran itu secara tepat. Kalau bukan petahana ya periksa baik-baik rekam jejak maupun visi misinya sehingga uang APBN maupun APBD yang dipakai di daerah itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak dipakai untuk hal-hal lain. Jadi perencanaan anggaran itu yang harus dimatangkan. Setelah perencanaan itu harus dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi hasilnya. Yang terjadi sekarang ini kan uang itu dihambur-hamburkan. Iya, berarti kembali pada karakter pemimpin dan itikat dari pemimpin itu sendiri ya. Pilihlah pemimpin yang baik gitu kan. Pilihlah pemimpin yang baik. Bicara soal memilih pemimpin yang baik, ini Amerika juga sudah menghasilkan sementara hasil pemilihan presiden yang memenangkan Donald Trump menurut hasil sementara ini, di mana disinyalir Bang dari halaman 2 Media Indonesia, Trump efek peluang bagi Indonesia. Peluang apa Bang bagi Indonesia memangnya? Ya, Amerika dan Indonesia itu pada tahun ini sama-sama dipimpin oleh presiden yang baru ya. Walaupun Trump itu untuk kali keduanya, tapi baru juga kan. Indonesia juga seperti itu. Dan kebijakan Trump itu dalam hubungan dengan Tiongkok itu akan menerapkan pajak yang lebih tinggi lagi, hampir 60% untuk setiap produk Tiongkok. Tentu ini menjadi peluang bagi Indonesia. Akan berpeluang bagi Indonesia kalau industri di dalam negeri itu yang nanti dipakai untuk ekspor itu benar-benar dimanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah sebaik-baiknya. Karena itu perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri, terutama industri-industri yang berorientasi untuk ekspor. Hanya dengan cara itu Indonesia bisa mengekspor produknya ke Amerika dan itu akan menguntungkan Indonesia ke depannya. Apalagi Indonesia ini kan terkenal dengan
kekayaan alamnya, ada tambang dan nikel gitu. Ini yang bisa dipakai untuk diekspor ke Amerika gitu. Jadi lagi-lagi peluangnya untuk sektor ekonomi dan perdagangan ya Bang ya? Ya, dengan catatan pemerintah memberikan keberpihakan yang jelas dan tegas terhadap produk dalam negeri. Ya, kalau melihat Pak Prabowo sedikit saja dengan pemerintahnya akan ada keberpihakan itu nggak? Ya sejauh ini dalam kata-kata sih sudah ya. Kata kita melihat ya. Perbuatannya ya. Kita lihat perbuatannya. Baik, kita tunggu perbuatannya seperti apa. Dari halaman kedua kita masuk ke halaman 4 Bang Gaudens. Di sini Media Indonesia menitik beratkan headline terkait UU Keamanan dan Ketahanan Siber mendesak. Kewenangan BSSN akan semakin kuat jika ada undang-undang yang mengatur tentang keamanan dan ketahanan siber. Ya ini menarik ya karena BSSN ini kan bekerja belum ada undang-undang yang memperkuat kewenangannya. Memang saat ini sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Tapi undang-undang perlindungan data pribadi itu kan hal yang terpisah dengan undang-undang yang mengatur mekanisme cybernya. Nah pada cybernya ini belum ada undang-undang di hulunya sehingga sekarang ini banyak sekali data-data yang terbuka luas gitu, mudah diretas gitu. Kalau mudah diretas itu berarti keamanan dan ketahanan cybernya itu yang perlu diperkuat. Nah, cara memperkuat keamanan dan ketahanan cybernya tidak ada cara lain, harus ada regulasinya. Regulasi itu yang diusulkan oleh Kepala BSSN itu untuk dimasukkan di dalam legislasi prioritas nasional dan harus dibahas oleh DPR saat ini. Jangan pula DPR seperti DPR kali lalu terlalu banyak menampung rancangan undang-undang di dalam legislasi nasional, tetapi sedikit sekali yang dibahas. Gitu. Iya, saya kira juga terkait dengan undang-undang ketahanan siber ini juga memang mendesak ya Bang, karena ini sudah zamannya teknologi dan digitalnya semakin pesat. Yang sampai kita terlambat nanti bocor lagi seperti kemarin. Ya, teknologi menggilas kemajuan Indonesia kalau tidak ada undang-undang keamanan dan ketahanan cyber itu. Ya, baik. Itu tadi pemirsa 3 headline utama dalam Media Indonesia dan kita masuk ke editorial Media Indonesia yang kali ini mengangkat tema pantang kendur lawan judul. Memangnya masih kendur Bang kita melawan judulnya? Ya, yang ditangkap-tangkap itu kan kalau bukan selebgram gitu ya, ya pegawai Kominfo, bukan Kominfo ya, komunikasi digital ya, Komdigi itu yang ditangkap saat ini kan, bandaranya di mana gitu. Nah pertanyaan ini kan yang harus dijawab oleh kepolisian. Kita memberi apresiasi bahwa kepolisian khususnya Polda Metro Jaya sudah masuk ke Komdigi, di sana itu ternyata ada 11 pegawai yang menjadi pembina situs-situs judi gitu. 1000 situs ya? Ya, satu situs itu dibayar 8,5 juta, itu berarti tinggal kali 1000 gitu kan. Jangan-jangan apakah cuma mereka saja atau masih ada yang lain. Padahal judi online itu bukan perkara yang susah kok, sangat-sangat gampang. Ada sistemnya, ada ekosistem yang mendukungnya. Ekosistem itu tentu ada keamanan internetnya, ada keamanan transaksinya, ada keamanan operasionalnya. Tinggal dilihat dari 3 sudut itu, siapa pendukungnya, siapa backingnya. Jadi hal yang mudah, kalau ada kemauan, pasti bisa diberantas kok. Atau dengan kata lain, negara jangan pernah kalah dengan bandar judi online. Betul, negara jangan pernah kalah dengan bandar judi online. Bang Gauda, sebelum kita bahas, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Pantang kendor lawan judul. Masyarakat Indonesia memang unik, terkhusus pemahaman terkait beruntung. Kita bisa dengan entengnya mengatakan masih untung kepada korban musibah yang terluka tetapi tidak terlalu parah. Kalaupun terluka parah juga masih untung karena bisa ditangani oleh tim medis. Begitu seterusnya. Pemahaman tentang keberuntungan itu tidak mengacu untung rugi secara bisnis atau ekonomi. Akan tetapi lebih semacam ungkapan syukur karena terhindar atau tidak mengalami kejadian yang lebih buruk. Meskipun sebenarnya tidak ada pihak yang beruntung dari sebuah musibah.
Prinsip atau paradigma itu seakan menggambarkan kondisi penanganan judi online. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan hingga bulan berjalan 2024 ini, transaksi judi online sudah menyentuh 283 triliun rupiah. Dia pun mengestimasi transaksi judi daring hingga akhir tahun bisa mencapai 450 triliun rupiah. Nilai bombastis itu tercatat di tengah keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online bentukan pemerintah yang mengklaim telah mampu menurunkan jumlah akses masyarakat pada situs judi online hingga 50%. Jika negara tidak hadir lewat Satgas tersebut, transaksi judi online tahun ini diperkirakan bisa mencapai 981 triliun rupiah. Muncullah celetukan, untung ada Satgas, sehingga nilai transaksi judi online bisa ditekan hingga separuh dari perkiraan. Namun, betulkah negara beruntung? Tidak bisa pula dikatakan seperti itu, karena faktanya judi online masih bisa merajalela. Selain transaksi yang terus meningkat, dampaknya ke masyarakat sungguh luar biasa. Korban-korban judi online terus berjatuhan. Jadi, kalaupun ada yang beruntung, sesungguhnya itu bukan kita, melainkan para bandar. Satgas Pemberantasan Judi Online atau Satgas Anti Judi dibentuk Presiden Joko Widodo pada 14 Juni. Satgas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki batas waktu kerja hingga Desember. Artinya, mereka tinggal punya waktu 1 bulan dari sekarang untuk menuntaskan tugas mereka. Belakangan, pada 4 November 2024, pemerintahan baru melalui Menko Polhukam Budi Gunawan juga membentuk Desk Penanganan Judi Online. Desk yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu memiliki masa kerja selama 3 bulan. Masyarakat sesungguhnya tidak akan mempersoalkan penanganan judi online yang kian meresahkan itu dipegang oleh Satgas atau Desk. Publik hanya butuh aparat penegak hukum yang tegas dan betul-betul mampu tancap gas. Dalam arti bukan yang sok terlihat sibuk menekan pedal gas, tetapi sebetulnya persnelingnya masih terpasang netral. Kalau seperti itu suaranya saja yang menderu-deru, tetapi kenyataannya jalan di tempat. Mencitrakan diri bekerja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Mengaku sudah menekan 50% transaksi judi, nyatanya terjadi kenaikan transaksi dari tahun ke tahun. Tidak usah pula berdalih masih untung dengan memperbandingkan nilai potensi yang besar. Apalagi terakhir ada fakta menyesakkan yang juga terungkap, yaitu adanya peran pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pelindung situs judi online. Mereka yang mestinya jadi eksekutor malah merawat situs-situs terlarang itu. Pegawai kementerian yang dulu bernama Komunikasi dan Informatika itu bisa merawat 1.000 situs judi dari 5.000 situs yang harusnya mereka berangus. Harus diakui, fakta itu tidak disadari oleh Satgas dan pimpinan kementerian selama pemerintahan Joko Widodo. Keterlibatan para abdi negara itu baru terdeteksi di pemerintahan sekarang. Apakah berarti sapu dari pemerintahan sekarang lebih bersih daripada pemerintahan sebelumnya? Itu akan diuji dari langkah yang akan mereka lakukan selanjutnya. Langkah Menkomdigi Mutia Hafid mengaudit pegawai yang terlibat perlindungan situs judi online tentu patut diapresiasi sebagai upaya menciptakan sapu bersih. Berikutnya, masyarakat menanti gebrakan penindakan hukum oleh polisi. Hasilnya memang belum terlalu terlihat, tetapi setidaknya kini publik melihat ada secercah asa dalam komitmen pemerintah memberantas judi daring. Jangan kasih kendor. Ya pemirsa, itu tadi tema editorial kali ini dan Anda bisa berpartisipasi, berinteraksi terkait tema kali ini melalui line telepon di 0215839900. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama Bung Gaudensio Suardi, kita jeda dulu, sesaat lagi editorial akan kembali. Ya pemirsa, kembali lagi di editorial Media Indonesia dan sebelum kita membahas bersama Bung Gaudensio Suardi, kita sudah tersambung kali ini dengan Kabiro Humas PPATK Bapak Natsir Kongah. Kita akan konfirmasi sejumlah hal bersama Bapak Natsir. Selamat pagi Pak Natsir. Selamat pagi Mbak Yona, apa kabar? Sehat selalu kita semua ya.
Alhamdulillah puji Tuhan, terima kasih Pak Natsir sudah berkenan bersama kami di editorial. Bapak, langsung saja kita mau konfirmasi Pak, temuan dari PPATK sampai dengan bulan November, apakah sudah ada perkembangan? Sebesar apa sih judol hingga jelang akhir tahun 2024 ini datanya Pak? Ya, judol itu terus ya berkembang dan angkanya sampai semester pertama ini sudah di atas 100 triliun ya. Dan ini kalau kita bisa berkolaborasi, bekerja sama secara efektif dan efisien, itu insya Allah bisa kita tekan untuk tidak terlalu begitu berkembang. Karena kalau Satgas ini tidak optimal, perhitungan kita itu sampai di atas 900 triliun. Sampai akhir Bapak sudah optimal belum Pak? Kan kemarin juga sudah ada Satgas, sudah ada sistem baru, aturan baru. Begitu menurut Bapak sampai saat ini sudah optimal belum dan di bagian mana misalnya belum optimal? Kalau optimal itu memang belum ya, tapi upaya untuk ke arah sana supaya kita bekerja lebih baik itu sudah ditunjukkan oleh semua instansi terkait ya. Teman-teman penyidik di Polri kita lihat juga terus banyak menangkap para pelaku ya. Lalu juga Komdigi, Kominfo itu ya sudah melakukan hal-hal yang terbaik ya. Tapi ya memang karena masifnya para pemain judi online ini, sehingga kita harus mempercepat lagi gerakan untuk terus mencegah dan memberantasnya. Begitu Mbak Yohana. Nah Pak Natsir, masif berarti itu kan ada akses yang terbuka, ada sistem yang mendukung, makanya bisa masif. Nah ini kebocorannya di mana Pak? Kok bisa masif begitu? Bahkan terjadi peningkatan loh ini. Ya dari banyak sisi ya, tentunya juga dari kita sendiri masyarakat Indonesia itu yang begitu banyak tergoda untuk cepat mendapatkan sesuatu secara instan. Ini kan juga kita nggak bisa juga melihat dari satu sisi ya. Saya kira juga masyarakat harus kita ingatkan terus ya bahwa judi itu sangat memberikan kerugian. Karena kalau dari data kita Mbak, itu hampir dari 80% pemain judi online itu yang bermain di bawah 100.000. Ini kan dampaknya luas bagi masyarakat kita kan. Dimana katakanlah ya, Pak Kepala Bapak Ivan Istiavandana kemarin tuh menyampaikan 70% penghasilan dari masyarakat pemain judi online itu digunakan untuk judi online. Jadi kalau katakanlah per hari pendapatannya 150.000, lalu kemudian ada 60.000 untuk judi online, berapa lagi yang tersisa buat konsumsi keluarga itu, ya kan? Nah jadi berat sekali kita untuk katakanlah. Dampaknya apa sih Pak dari judi online sampai dengan saat ini yang terbesar datanya seperti apa? Misalnya efek dari judol ini terhadap kriminalitas dan juga perceraian rumah tangga seperti itu dari catatan Anda? Iya banyak sekali ya, bagaimana istri membunuh suami, bagaimana kemarin tuh di NTT sampai memotong ususnya sendiri karena ya macam-macam, banyak sekali lah itu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini kita sebagai masyarakat itu jangan mudah terbuai gitu ya dengan janji-janji manis keuntungan yang diberikan oleh judi. Pasti sajalah itu merugikan. Data kita menunjukkan dari perputaran ratusan triliun uang judi online itu yang kembali kepada masyarakat yang menang itu cuma 0,07%, Mbak. Coba. Ya, Pak, tapi kan masyarakat itu kan melakukan itu, Pak. Masyarakat melakukan itu kan biasanya banyak faktor ya, terdesak ekonomi, kurangnya edukasi, dan juga tidak ada sosialisasi. Artinya tanggung jawab negara juga harus hadir di aspek itu begitu. Nah, PPATK kan sejauh mana mungkin bisa mendorong bahwa ini situasinya sudah tidak normal lagi. Apa perlu diharamkan ini judol, dianggap peraturan ya sudah tidak boleh ya tidak boleh begitu? Ya, kami menjalankan fungsi tugas dan kewenangan yang ada pada kita ya. Lalu kita melakukan koordinasi dengan pihak pelapor untuk rekening-rekening yang digunakan judi online untuk segera diblokir dan disampaikan laporan kepada PPATK. PPATK sendiri dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK itu sudah kita analisis. Lalu kita sampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
teman-teman di penyidik di Polri itu kan juga sudah banyak menangkapi ya, dari mulai bandar kecil, bandar besar gitu. Dan kami juga untuk menelusuri uang hasil kejahatannya itu dengan pendekatan follow the money, Mbak Yohana, itu udah sampai juga ke berbagai negara tetangga, itu kita telusuri, baik pelakunya, uang hasil kejahatannya, dan seterusnya. Ya, Pak Natsir, sebenarnya PPATK ini kerjanya sudah sangat luar biasa ya Pak, dengan memunculkan data-data terkini dan faktual dengan jumlah besar, mengusut ke titik terdalam, sudah dilakukan PPATK. Tapi menurut Bapak, respon dari institusi lain atau mungkin Satgas sendiri dengan hasil laporan PPATK itu implementasinya seperti apa sih? Ya tadi ya, memang harus ada banyak hal yang perlu kita optimalkan gitu. Tentu ya, ini saya kira terus berlanjut, dan respon dari lembaga mitra kerja kita yang lain juga sangat-sangat positif yang saya lihat ya. Hanya positif, tapi implementasinya gimana Pak? Karena kan kerja keras PPATK ini sebenarnya sudah gamblang nyata begitu ya, bertahun-tahun sudah ada data, tapi nyatanya masih ada begitu. Apa harapan dan juga masukan untuk Anda bagi rekan-rekan yang lain begitu, maksudnya dari PPATK? Ya, kalau misalnya dari hasil analisis yang dilakukan PPATK itu kurang lengkap, itu bisa diminta kembali ke kita ya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, itu bisa didiskusikan lagi. Tapi yang kita lihat ya semangatnya yang penting dulu ya. Kita lihat Pak Kapolri begitu juga semangat, Ibu Menteri Komdiji begitu kuatnya energinya untuk segera bisa membasmi judi online ini ya. Memang perlu waktu ya, tapi dengan semangat yang kuat dari semua kita, khususnya juga masyarakat kita, untuk sama-sama mencegah, memberantas judi online ini, dalam waktu yang tidak lama, saya kira bisa sangat signifikan menurunnya gitu. Karena kita lihat dari angka-angka yang ada sekarang pun ya, itu sudah menunjukkan tren penurunan gitu loh Mbak. Bapak, terakhir nih Pak, kalau dari angka 1 sampai 10, keseriusan pemerintah atau negara dalam menangani judul ini di angka berapa Pak, dari 1 sampai 10? Ya maksimal lah ya. Maksimal? Angkanya sudah berapa Pak? Sudah maksimal. 7, ya, 8, perlu perbaikan. 9 terus. Atau 10? Ya, kalau 10 ya berarti judi online-nya udah nggak ada. Nilainya berarti berapa Pak kalau menurut Bapak? Di posisi 7 lah untuk terus. 7, oke. Ya. Berarti harus banyak hal yang ditingkatkan untuk menjadi lebih sempurna lagi, begitu. Yang perlu kita bangun itulah semangat kita bersama tuh Mbak Yohana. Baik, terima kasih Bapak Natsir untuk waktunya, semangat. Semoga PPATK tidak pantang menyerah. Kita tunggu terus update terkini data-data temuan dari PPATK dan semangat terus menjalankan tugas-tugas mulianya. Terima kasih Pak Natsir, waktunya bersama editorial. Salam sehat selalu. Ya itu tadi Pak Natsir, Bang Gaudens, nilainya 7 loh, keseriusan pemerintah. Menurut Anda sudah cukup baik atau gimana? Ya judi itu kan setua peradaban manusia ya, walaupun sekarang namanya judi online. Tetapi kenapa diminati? Karena memang judi itu candu ya. Menjadi candu karena kalah itu penasaran, menang ketagihan. Padahal sistem judi online itu tidak pernah dibuat untuk memenangkan pemain. Yang menang itu bandar. Karena itu algoritma judi online itu sangat-sangatlah rumit. Sehingga sekali-sekali diberi menang, orang ada harapan sehingga pasang terus. Padahal ujung-ujungnya tetap kalah. Itu artinya judi online itu memang didesain untuk memenangkan bandar. Nah pertanyaannya, mengapa saat ini pemerintah ataupun Satgas maupun Des judi online itu lebih fokus kepada pemainnya daripada mencari bandar? Tadi saya katakan ada ekosistem judi online. Ada 3 minimal ekosistem judi online itu. Yang pertama itu tentu harus ada keamanan internetnya. Siapa yang mengelola internet? Ini kan bisa bedah gitu kan. Kemarin sudah ditangkap 11 orang dari Komdiji karena mereka yang mengelola internetnya, mengelola situsnya, yang mengamankan situsnya. Yang kedua yang mesti dikejar itu terkait komponen
pengamanan atau kemudahan bertransaksi dan deposito. Di sana itu bisa dilihat rekening siapa saja, rekening penampung dari judi online ini. Mestinya itu juga yang ditangkap gitu kan. Tidak hanya di pengamanan internetnya, tetapi juga yang terkait dengan transaksinya. Dan yang terakhir itu tentu karena judi itu masih masuk dalam kategori pidana di dalam hukum Indonesia, berarti ada pengamanan operasionalnya. Nah, pengamanan operasionalnya siapa backingnya? Ini kan bisa ditelaah, diteliti, sehingga kalau mau memberantas judi online secara paripurna, semua subsistem dari ekosistem ini harus ditelah dan harus dikejar. Jangan kejar yang kecil-kecil gitu. Kita tahu banyak juga misalnya artis, selebritas yang menjadi influencer untuk judi online. Bahkan ada yang sekarang ini lagi ramai di media sosial. Ada salah satu influencer yang sekarang di Senayan sana gitu, juga pernah menjadi influencer judi online. Tetapi influencer yang dari selebritas itu tidak pernah disentuh. Tapi yang kecil-kecil itu disentuh. Nah, sekarang banyak yang pemain judi online itu mahasiswa dan ibu-ibu muda gitu, mama muda ya, ibu-ibu rumah tangga. Bahkan di bawah usia 10 tahun itu jumlahnya itu 2% dari total 3 juta pemain judi sekarang ini. Nah, ini kan bisa dilacak semuanya. Kita berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di salah satu asta cita yang ke-7 itu tegas sekali menyebutkan pemberantasan judi gitu. Dan di dalam rapat paripurna kemarin itu Prabowo sudah menekankan jangan ada lagi yang membackingi judi online. Nah, backing ini yang mesti dituntaskan gitu kan. Dan juga terkait dengan kasus di Komdigi, ya periksalah semuanya. Mana mungkin seorang yang tidak lulus ASN gitu tetap dipakai, itu berarti ada surat sakti itu. Ya periksalah menteri sebelumnya kan. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti dituntasin gitu. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Bang Gauda, sebenarnya kalau kita kembali di catatan editorial Media Indonesia, ini ada yang menarik ya. Di paragraf pertama, masyarakat Indonesia memang unik, terkhusus pemahaman terkait dengan beruntung. Kita bisa dengan entengnya mengatakan masih untung kepada korban musibah yang terluka tapi tidak terlalu parah. Kalaupun luka parah, juga masih untung karena bisa ditangani oleh tim medis. Ini terkait dengan korban-korban judol. Ini maksudnya seperti apa sih? Ya. Apakah ternyata begini, Bang Gauda, jangan-jangan di setiap elemen para otoritas terkait itu ternyata belum punya frekuensi yang sama melihat judol ini sebenarnya sebuah musibah bagi masyarakat. Ya, tadi kan saya katakan kalau orang kalah itu kan selalu penasaran ya. Kalau kalah misalnya 100.000, untung 100.000 katanya, bukan 200.000. Kalau kalah 200.000, untung cuma 200.000 kalahnya. Jadi ini soal tabiat masyarakat ya yang harus karena itu perlu ada literasi yang terkait dengan judi online ini. Karena pemahaman masyarakat tentang judi ini kan sangat minim ya. Apalagi judi dianggap sebagai cara singkat untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, pemahaman ini mesti digencarkan. Baik kiranya pemerintah bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama gitu ya, para pendidik, apalagi di mahasiswa berarti dosen-dosennya juga di kampus, orang tua, supaya memberikan literasi yang baik agar masyarakat punya pertahanan mental, moral untuk tidak terlibat di dalam judi online itu. Ya, semakin menarik karena kita kembali berbicara pada masyarakat, walaupun tadi Pak Natsir mengatakan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, tapi juga masyarakatnya kemudian juga harus berbenah tidak terbuai. Tapi saya masih merasa bahwa masyarakat tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa, seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, sebelum kita ulas kembali bersama Bung Gaudensio Suardi, kita akan sapa dulu para penelpon yang sudah antri di line kami. Ada Pak Hendra dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Pak Hendra. Selamat pagi Pak Hendra. Iya, selamat pagi Bu Yohana. Selamat pagi. Dan selamat pagi ya. Pak Gaudensio. Silakan Pak Hendra, tema kita kali ini melawan judol Jangan Sampai Kendor. Kalau saya lihat masih ada maling teriak maling, itu tetap kendor. Apalagi kita lihat sekarang yang memimpin ini kan Pak Prabowo. Kita sangatlah berharap kepada ketegasan dari Pak Prabowo. Kalau orang-orang pembantu dia ini, ya beberapa ini pemain-pemain lama ini, dia sudah tahu semua itu bagaimana judi online ini. Ini hanya untuk cari muka, hanya pura-pura, ya semua ini maling lah. Apalagi kita lihat sekarang judi mau ditutup, tapi judi meja kenyataan sekarang di kota Medan ini masih banyak yang bertebaran. Buka di Medan gimana Pak? Masih banyak Pak? Hah? Di Medan masih gimana? Banyak ya kita nggak usah sebut tempatnya lah, polisi pasti tahu lah, karena reserse itu jaringannya. Ini tergantung siapa yang setor. Kalau yang setor aman, yang tidak ya ditangkap. Sama juga judol ini ternyata yang di apa ini kemon di komunikasi. Ini selesai ini siapa yang setor aman. Harapan Anda yang Pak, tidak setor, boleh singkat saja? Ya, tanggapan saya ini kalau memang betul-betul mau di bumi hanguskan judol ini dan juga judi di Indonesia ini, presiden itu harus tegas. Karena ini sekarang ada di tangan presiden yang harus tegas, bumi hanguskan. Kalau tidak, ini semua kiri kanan ini maling teriak maling aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra dari Medan, Sumatera Utara. Dan kita ke Sumatera Barat, ada Pak Sudirman. Selamat pagi Pak Sudirman. Ya, selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi, silakan Pak Sudirman. Saya ingin nambahin sama Mbak Hendra tadi yang dari Medan. Ini sebabnya kalau judul ini, kan judulnya saja jangan kendor dengan judul. Sebenarnya pantang mundur jangan untuk memberantas judul, kan itu pantas bahasanya. Nah, jadi begini Bu Yana, Bang Gendus. Jadi tanggapan saya, ini semuanya adalah pemain lama. Semuanya pemain, jangan katakan sekarang nih Pak bahwa seluruh ada Menpolhukam sekarang untuk seluruh menteri disuruh memberantas korupsi. Seluruhnya sebenarnya Pak Prabowo ini harus ditanggapi secara serius. Semuanya harus diperiksa. Seluruh menteri-menteri yang ada sekarang itu kayaknya saya rasa ada dia di belakang. Masih ada ini pemain-pemain lama ini. Ya seluruhnya harus diperiksa gitu. Katakanlah dia menteri Kanditi sekarang. Itu cukup 11 orang, ada 4 orang dari masyarakat kan. Itu pemain lama juga itu. Semuanya cuma pemain lama. Harus diperiksa dari hilir sampai ke hulu. Jangan hilirnya saja yang diperiksa, hulunya tidak. Nah, contohnya saja di Padang ini, di Sumatera Barat. Masalah tawuran sajalah. Tawuran ini, kalau nggak ada spron itu kayak aparat, nggak bakalan jadi. Itu terbukti sama saya tuh. Ada spron ke aparat, itu ada pemainnya juga itu kan. Itu masalah semuanya udah jadi judi. Jadi seluruh aparat kayaknya sekarang harus itu diultimatum oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua,
seluruh elemen masyarakat, nah, katakanlah sekarang Menteri Agama katanya dia memfatwakan adalah judi itu haram. Harusnya Menteri Agama itu seluruh owner itu bertanggung jawab itu. Kita negara memang Indonesia tidak ada negara agama. Kita ini mayoritas Islam. Islam itu jelas-jelas mengatakan judi itu haram. Semua elemen bangsa harus bergerak sampai ke situ. Jadi hulunya tadi harus diperiksa, hilirnya sampai diperiksa semua. Jangan ada lagi. Nah, itu yang semuanya jadi aparat harus disiplinkan. Terima kasih Pak Sudirman dari Sumatera Barat. Kami sudah menangkap semangat Anda. Kita lanjut lagi ke Jakarta Timur. Ada Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Terima kasih. Selamat pagi Bu Yohan, Pak Margadin. Yang pertama saya mau bilang jangan salahkan masyarakat. Karena masyarakat kita masih bodoh, masyarakat kita masih sakit, dan tidak ada literasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak usah persoalkan yang kemarin, yang dulu. Kita sekarang optimis karena memang Presiden kita memberikan optimisme yang kuat. Nah, saya kira Menteri sebelumnya itu memang tidak kompeten. Pada saat dia berhadapan dengan DPR, sampai teringat dingin, ngeles. Nah, saya menyarankan supaya Menteri ini diperiksa. Nah, saya optimis dengan Budi Gunawan, Menko, kemudian dengan Bu Metia, dengan Presidennya. Nah, saya kira ini harus komprehensif, terintegrasi. Ada PPTK, memang harus jalan bersama, bank, polisi. Kemudian saya kira harus tegas. Mereka yang ditangkap, mereka yang masih sampai saat ini mensosialisasikan judul ini, tangkap, penjarakan. Tidak ada kompromi. Tidak ada lagi backing yang di oknum-oknum bintang itu. Nggak ada lagi itu. Pak Prabowo harus tegas. Saya kira sepakat dengan pembicara sebelumnya, sepakat bahwa memang ini tergantung dari presiden sebenarnya. Kalau presidennya letoy, ya letoy juga. Kalau presiden tegas, cerdas, berani, pasti bisa diterima. Harapan saya memang pertama periksa menteri sebelumnya. Karena saya kira leadershipnya, manajemennya, kompetensinya dia tidak punya kemampuan. Periksa, saya khawatir dia terlibat. Yang kedua, Pak Prabowo tetap tegas, kita dukung. Yang ketiga, polisi, tolong Pak Kapolri ini kan simpati beliau ini, hebat ini beliau ini. Tolong tertibkan itu anak buah itu. Karena bahaya kalau misalnya anak buah masih jalan Pak Kapolri, bisa-bisa Bapak juga kena nanti dari Pak Presiden. Terima kasih, selamat Metro TV. Terima kasih Pak Yusuf dari Jakarta, dan juga sebelumnya ada Pak Sudirman dan juga ada Pak Hendra. Silahkan Bang Godes, tanggapan terkait tadi para penelpon. Ya, setidaknya ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama itu kenapa masif judi itu, padahal judi online itu bukanlah kejahatan yang super canggih yang sulit diberantas, asalkan ada kemauan. Nah, kemauan itu yang tidak nampak gitu, sehingga selama ini kan terkesan seakan-akan tuh negara itu kalah terhadap bandar judi, dan memang sampai saat ini bandar judinya itu jarang disentuh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung tentang penangkapan pegawai di Komdiji ya. Ya, kita harus katakan bahwa memang Menteri sekarang ini Mutia Hafiz itu sedang menjalankan tugas cuci piring ya, yang berpesta itu yang sebelumnya, sekarang dia harus membersihkan itu, piring-piringnya harus dicuci. Ya, kita punya harapan yang bagus ya, karena Mutia tentu menggunakan sapu yang bersih karena dia sendirinya bersih gitu. Mudah-mudahan ini menjadi harapan ke depannya. Akan tetapi Mutia harus didukung oleh Presiden, dan Presiden sudah tegas-tegas memberikan dukungan untuk memberantas judi online ini. Karena itu, kalau dalam sampai 3 bulan ke depan atau dalam 100 hari pemerintahan Prabowo ini tidak mampu memberantas judi online, ya tadi yang dikatakan clue-nya sudah dibuka oleh para penelpon, ya ini pemain lama semua gitu ya. Nah, karena pemain lama, mestinya masing-masing otoritas itu memeriksa anak buahnya. Jangan-jangan mereka juga bagian dari
yang membacking judi online, atau ya periksa aja semua handphone anak buah itu. Ya, atau juga pemain lamanya jangan juga jadi pemain sesungguhnya, begitu ya Bang Gaudets. Baik, kita jeda dulu, seusai jeda kita akan bahas lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, masih terkait dengan pantang kendur lawan judol. Jadi biar nggak kendur harus seperti apa, Bang? Ya, agar tidak kendor, Presiden Jokowi pada bulan Juni membentuk yang namanya Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online ya. Ketuanya itu Menko Polhukam pada saat itu ya. Nah, Satgas yang dibentuk oleh Jokowi ini akan bekerja sampai 31 Desember. Kemudian pada tanggal 4 November 2024 atau beberapa hari yang lalu, Menteri Pak Budi Gunawan selaku Menko Polkam juga membentuk yang namanya, ada 7 des yang dibentuk itu, des ya, ada 7 des yang dibentuk. Salah satu des itu adalah Des Pemberantasan Judi Online. Ketuanya Polri atau Kapolri ketuanya. Nah, dalam kaitan des itulah saat ini Kapolri maupun pada jajarannya memberikan instruksi yang sangat tegas kepada seluruh anggota Polri untuk memberantas judi online. Tentu lagi-lagi kita katakan memberantas judi online ya polisinya bersih-bersih dulu, dan niat untuk membersih polisi juga sudah dinyatakan dengan tegas oleh Kapolri. Bahkan Prabowo sendiri sudah tegas-tegas mengatakan tidak boleh ada lagi backing-backingan untuk judi online ini. Dengan demikian ada harapan ke depannya untuk memberantas judi online sepanjang ada kemauan. Ya, persoalan itu berharap terus begitu loh. Kayak PHP, Bang, karena nggak selesai-selesai, nyatanya terkuak fakta angkanya semakin meningkat. Ya, dalam sejarah itu pemberantasan judi itu setiap pergantian presiden, setiap itu pula dimunculkan harapan baru, tetapi lagi-lagi senyap di akhirnya. Sama seperti pada beberapa presiden sebelumnya juga getol berbicara tentang pemberantasan judi, tetapi di ujung jabatan itu senyap. Tetapi khusus untuk Jokowi, justru di ujung jabatannya baru getol berbicara tentang judi online dengan pembentukan Satgas yang dari Juni sampai Desember itu hanyalah 6 bulan masa tugasnya. Sekarang di awal jabatan Prabowo getol karena apa? Karena di Asta Cipta yang ke-7, poin ke-7 itu tegas sekali dikatakan tentang pemberantasan judi. Ya mesti dikawal ini. Nah, pada sisi lain masyarakat harus membangkitkan kesadaran mandirinya untuk tidak bermain judi. Walaupun tadi saya katakan judi itu memang membuat orang candu, karena begitu semakin kalah semakin penasaran, semakin menang itu semakin ketagihan. Nah, pengendalian diri. Nah, siapa yang bisa mengendalikan diri? Siapa yang bisa memotivasi pengendalian diri? Ya tokoh-tokoh agama lah. Tokoh agama juga jangan ikut judi gitu. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga jangan ikut judi. Ya. Nah, makanya itu juga menarik karena tadi ada salah satu penelpon yang mengatakan tidak terima ketika masyarakat kemudian disalahkan. Artinya sebenarnya masyarakat itu juga akan bisa terpolak ketika sistem pun juga tegas untuk mengaturnya begitu loh. Ya, betul sekali. Ini betul sebenarnya yang membuat saya itu resah di situ ketika masyarakat dalam konteks ini disalahkan, memang kayaknya ada yang salah di sini begitu. Ya, kita harus paham ya. Judi online maupun judi-judi lainnya itu adalah pengungkit untuk kejahatan-kejahatan lainnya. Kita tadi saya katakan bahwa banyak sekali kejahatan ikutan akibat judi. Banyak orang bunuh diri, membunuh, dan juga perceraian. Dan yang paling mengerikan, judi online itu sudah diikuti oleh anak-anak di bawah 10 tahun. Betul. Itu artinya Indonesia punya generasi yang akan datang itu generasi penjudi semua gitu. Apakah kita mau itu? Ya jangan hanya berharap pada pemerintah. Masyarakat juga harus menumbuhkan kesadaran untuk menghentikan judi ini. Minimal dari lingkungan sendiri dulu gitu. Atau diri sendiri dulu gitu. Jangan ikut judi. Jangan ikut judi. Oke, sekarang yang terakhir Bang.
untuk pemerintahan yang baru Pak Prabowo dan khususnya melalui Komdiji sendiri dengan langkah-langkah yang sudah ada, sejauh mana sih kita bisa benar-benar mendorong untuk ini benar-benar harus menjadi eksekusi yang baik begitu? Ya, Komdiji itu sesungguhnya itu berada di hulu di dalam pemberantasan judi, karena dia yang punya otoritas untuk membuka atau menutup situs-situs judi. Sudah banyak situs judi yang diblokir, tetapi ada juga banyak juga yang dibina gitu kan, dibina dalam tanda petik, dan banyak juga yang muncul kemudian. Tetapi di hilirnya itu siapa? Ya kepolisian, penegak hukum gitu. Di antara hulu dan hilir itu ada PPATK, ada OJK yang diberi kewenangan untuk juga membekukan rekening-rekening judi itu. Oke. Langkah-langkah sistem dan juga institusi sekarang sudah berbenah ya, Bang Gaudens ya untuk itu. Mudah-mudahan. Ya. Kenapa mudah-mudahan? Ada keraguan di sini? Ya harus ada pesimistis sehingga ada kemauan untuk membuktikannya. Kalau kita percaya di awal, ya tidak akan berjalan. Harus pesimistis di awal. Harus pesimistis di awal ya. Oh, ini menarik juga. Pesimis untuk sesuatu yang lebih positif lagi ya. Terima kasih Bang Gaudens untuk ulasannya. Dan berikutnya pemirsa, masyarakat menanti gebrakan penindakan hukum oleh pihak kepolisian. Hasilnya memang belum terlalu terlihat. Tetapi setidaknya kini publik melihat ada secercah asa dalam komitmen pemerintah memberantas judi daring. Jangan kasih kendur. Inilah editorial untuk edisi kali ini pemirsa. Saya Yohana Margarita undur diri. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa lagi.